Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinisha Wulandari, MPN 2102090020 dari program studi Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang teori-teori perkembangan yang ada pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik pada dosen pengampu Ibu Deliati SAG MPD. Nah, di dalam teori-teori perkembangan terbagi menjadi 6 teori. Yang pertama adalah teori psikodinamika, kedua adalah teori behaviorisme dan belajar sosial, ketiga adalah teori humanistik, keempat adalah teori kognitif, kelima adalah teori ekologi, dan keenam adalah teori etologi. Selanjutnya, kita masuk pada teori pertama, yaitu teori psikodinamika, yang dimana teori ini membahas tentang yang memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Di dalam teori psikodinamika, terdapat komponen yang bersifat sosioafektif sebagai penentuan dinamika perkembangan individu. Adapun dua ahli termasuk dalam pengajian teori psikodinamika, yaitu adalah Sigmund Freud dan Erik Erikson. Tadi, dalam teori psikodinamika terdapat dua para ahli, yaitu teori Sigmund Freud dan teori Erik Erikson, yang dimana teori Sigmund Freud dalam teorinya menjelaskan tentang mengembangkan satu penjelasan tentang struktur dasar dari kepribadian, yang di dalamnya terdapat 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Pada teori Erik Erikson, dia merupakan penganut teori psikodinamika atau psikoanalisis dari Freud. Erikson menerima dasar-dasar teori orientasi umumnya dari Freud, namun menambahkan dasar dari orientasi teorinya mengenai tahapan psikososial, penekanan pada identitas, dan perluasan metodologi. Adapun tahapan perkembangan psikososial dari Erikson untuk memperluas teori dari Freud dengan mencoba meletakkan hubungan antara gejala fisik dan sisi edukatif serta gejala masyarakat budaya di pihak lainnya. Di dalam pandangan Erikson menyatakan bahwa masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan psikososial individu. Adapun gambar para dua ahli dalam teori psikodinamika, yaitu teori Sigmund Freud dan teori Erik Erikson. Kedua, teori behaviorisme dan belajar sosial, yang dimana behaviorisme dalam teori ini ahli yang diajukan yang mewakili kaum behavioris dalam Burhus Paradik Skinder. Para ahli perilaku yakin bahwa sesuatu yang dapat diuji hanya yang dapat diamati dan diukur. Pada teori belajar sosial, teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor koneksi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai kehendak pembuatannya. Tokoh dari teori ini adalah Albert Bandura. Baik, teori ketiga adalah teori humanistik, yang dimana teori menolak determinisme Freud dari insting dan determinisme lingkungan dari teori pembelajaran. Dalam pandangan humanistik menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Humanistik memiliki pandangan holistik mengenai perkembangan manusia yang melihat setiap orang sebagai makhluk keseluruhan yang unik dengan nilai independen. Adapun 3 tokoh terkemuka dalam psikologi humanistik ialah Karl Buchler, kedua adalah Abraham Maslow, ketiga adalah Carl Rogers. Sekarang kita masuk ke teori keempat, yang dimana teori keempat ini adalah teori kognitif. Teori kognitif adalah perubatan atau proses mengetahui. Ada 2 teori sebagai pendekatan dasar untuk memahami kognisi. Pendekatan pertama adalah Vegetian approach yang menekankan perubahan kualitatif dalam cara berpikir mereka ketika berkembang. Pendekatan kedua adalah teori Vygotsky. Nah,
Dalam Piaget mengajarkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf dan adaptasi pada lingkungan kita. Seperti halnya Piaget Viagotistik percaya bahwa pembelajaran terjadi ketika anak bermain, ia percaya bahwa bahasa dan perkembangan saling menambahkan satu sama lain. Sekarang kita masuk ke teori kelima, yang dimana teori kelima ini adalah teori ekologi. Uriah Brand van Berenner merupakan ahli yang mengemukakan teori tentang sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori ekologi ini ialah pandangan sosial-kultural Brand van Berenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi ini tersebut adalah yang pertama mikrosistem, kedua mesosistem, ketiga adalah ekosistem, dan keempat makrosistem, dan kelima adalah kronosistem. Nah, terakhir kita sampai pada teori yang terakhir, yaitu teori etologi. Teori ini dikemukakan oleh Konrad Lorenz dan etolog Robert Hinde. Lorenz menyebutkan proses ini sebagai parenting yang meliputi pengembangan kasih sayang yang cepat pada benda pertama yang dilihat. Teori ini juga menekankan bahwa perilaku individu adalah produk dari evaluasi dan tentukan secara biologis. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan tentang teori-teori perkembangan yang dimana pertama tadi adalah teori psikodinamika, teori behaviorisme dan belajar sosial, ketiga adalah teori humanistik, keempat adalah teori kognitif, kelima adalah teori ekologi, dan keenam adalah teori etologi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari pembahasan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.